Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Kurniawan, STMIT, MTA, CISDB, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada room meeting ini. Baiklah, perkenalkan, saya Nabila Liakasta, selaku perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan paper yang telah kami buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lembaga Bimbingan Belajar Terbaik di Pekanbaru menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, kelompok 4 beranggotakan 7 orang, mulai dengan membahas permasalahan. Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu bangsa dengan lembaga bimbingan belajar sebagai bagian integral yang mendukung proses pembelajaran. Di era globalisasi, kebutuhan akan akses pendidikan berkualitas terus meningkat, sehingga pemilihan lembaga bimbingan belajar menjadi langkah yang krusial untuk menentukan kesuksesan pendidikan. Pada kondisi ini, Pekanbaru mengalami peningkatan permintaan lembaga bimbingan yang berkualitas. Paper kami berfokus pada pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW untuk memilih lembaga bimbingan belajar yang terbaik di Kota Pekanbaru. Sistem ini diharapkan dapat membantu orang tua dan siswa dalam memilih lembaga sesuai kebutuhan dan berkontribusi positif pada peningkatan kualitas pendidikan di Pekanbaru. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang implementasi teknologi informasi dalam konteks pendidikan dan memberikan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang ini. Metode penelitian. Pada penelitian ini, data yang digunakan didapatkan melalui riset pada website serta sosial media resmi yang dikembangkan oleh lembaga bimbingan belajar. Data kecocokan alternatif lembaga bimbingan belajar dapat terlihat pada tabel tersebut, di mana terdapat 6 alternatif lembaga bimbingan belajar dan 4 kriteria. Dan untuk fasilitas itu ada tipe-tipenya, mulai dari A, B, C, dan D. Untuk fasilitas tipe A itu maksudnya adalah mempunyai AC, akses video materi belajar, layanan konsultasi, tryout, dan juga modul. Untuk fasilitas tipe B itu memiliki AC, akses video materi belajar, layanan konsultasi, dan juga modul. Untuk tipe C, yaitu ada AC, kuis, dan tryout, dan juga jadwalnya fleksibel. Dan terakhir yaitu tipe D pada fasilitas, adanya layanan konsultasi, tryout, dan juga modul. Selanjutnya adalah metode Simple Additive Weighting. Metode SAW sering dikenal dengan nama metode penjumlahan berbobot atau terbobot. Dalam metode ini dibutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X pada skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating yang ada. Nah, gambar yang terlihat di sana merupakan diagram alir dari metode SAW, yang dimulai dari menentukan kriteria hingga dengan proses perankingan alternatif terpilih. Hitungan akurasi pada sistem ini dilakukan untuk mengetahui hasil perbandingan atau peringkat yang didapatkan dari sistem dengan hasil yang seharusnya atau dianggap benar. Nah, rumusnya adalah akurasi sama dengan jumlah total pilihan dibagi dengan jumlah pilihan yang benar dan dikalikan dengan 100%. Tahap yang pertama yaitu penentuan kriteria. Pertama ini adalah penentuan kriteria yang akan digunakan untuk memilih lembaga bimbingan belajar. Kemudian masing-masing kriteria tersebut akan diberikan bobot seperti terlihat pada tabel tersebut. Terdapat 4 kriteria, yaitu biaya atau K1, fasilitas atau K2, kapasitas ruangan atau K3, dan staf pengajar atau K4. Dengan kriteria biaya, memiliki bobot 0,35, fasilitas bobotnya 0,20, kapasitas ruangan bobotnya 0,15, dan staf pengajar bobotnya 0,30. Nah, di sini terdapat dua jenis kriteria, yaitu cost dan benefit. Untuk cost, yaitu kriteria biaya dan kapasitas ruangan. Dan untuk benefit, yaitu kriterianya adalah fasilitas dan staf pengajar. Tahap yang kedua adalah penentuan bobot masing-masing kriteria. Nah, pada tahap ini dilakukan penentuan rating kecocokan pada tiap alternatif di setiap kriteria. Rating 1 dalam kategori sangat baik dengan biaya kurang dari sama dengan 2 juta, hingga rating kelima yaitu sangat kurang baik dengan biaya lebih besar dari sama dengan 8 juta. Bobot kriteria fasilitas. Nah, pada rating 5 dalam kategori sangat baik dengan fasilitas tipe A, hingga rating 1 dengan kategori sangat kurang baik dengan fasilitas tipe E. Selanjutnya adalah bobot kriteria kapasitas ruangan, yang dimulai pada rating 1 dalam kriteria kategori sangat baik dengan kapasitas kurang dari 5 orang, hingga rating 5 yaitu dalam kategori sangat kurang baik dengan kapasitas lebih dari 20 orang. Terakhir, yaitu bobot kriteria staf pengajar, yang dimulai pada rating 5 dalam kategori sangat baik pada tingkat pendidikan S1 hingga rating 2 dalam kategori kurang baik pada tingkat pendidikan D3. Tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan nilai kriteria dari setiap alternatif dengan nilai rating yang sudah ditetapkan. Nah, nilai kriteria yang sudah dicocokkan dapat dilihat pada tabel tersebut.
Selanjutnya adalah membuat matriks keputusan. Selanjutnya adalah eh, melakukan perhitungan normalisasi matriks. Nah, pada normalisasi matriks X, dengan kriteria benefit, nilai kriterianya itu dibagi dengan nilai terbesar dari setiap kriteria. Misalnya, lembaga Nurul Fikri memiliki nilai rating 4 pada K2 dan nilai maksimal ratingnya adalah 5. Maka nilai rating ternormalisasi Nurul Fikri pada K2 adalah 0,8. Begitu pula pada normalisasi matriks dengan kriteria COS. Yang membedakan adalah nilai minimum dari kriteria yang dibagi dengan nilai kriteria. Hasil dari semua normalisasi tadi disajikan pada matriks ternormalisasi R yang terlihat pada slide tersebut. Kemudian adalah perangkingan alternatif terpilih. Nah, ini dimulai dengan menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif. Hasilnya adalah seperti terlihat pada tabel ini, di mana alternatif terbaik jatuh pada lembaga Smart Center Indonesia dengan preferensi 0,9250 dan ranking terendah pada lembaga Brain Academy dengan nilai preferensinya 0,4975. Yang terakhir yaitu perhitungan akurasi, yang diperoleh dengan membandingkan nilai preferensi dari setiap alternatif yang dihitung oleh komputer dengan pakar hitung algoritma SAW. Dan didapatkanlah jumlah total pilihan dan jumlah pilihan yang benar dengan angka 6, sehingga akurasinya didapatkan yaitu 100%. Nah, pada penelitian ini, penerapan metode SAW dilakukan untuk memilih lembaga bimbingan belajar di Pekanbaru. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu biaya, fasilitas, kapasitas ruangan, dan staf pengajar, kemudian dilakukan penentuan peringkat terhadap setiap alternatif, dan didapatkan hasil bahwa Lembaga Bimbingan Belajar Smart Center Indonesia mendapatkan peringkat tertinggi dengan total nilai 0,9250 dan tingkat akurasinya sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa metode SAW dapat memberikan keputusan yang konsisten dan dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu pengambilan keputusan dalam memilih lembaga bimbingan belajar di Pekanbaru. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini. Karena pembahasan dari saya sudah selesai, maka kita akan memasuki sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya untuk langsung open mic dan menanyakan. Izin bertanya pada pemateri, dari metode penelitian disebutkan tadi ada penentuan bobot dari setiap kriteria, yang mana ada 35%, 20%, 16%, dan 30%. Nah, itu pertanyaannya, dari mana peneliti mendapatkan bobot tersebut? Apakah ada ketentuan tersendiri atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai alasan pemberian bobot kriteria, akan saya jelaskan mulai dari kriteria yang tertinggi, yaitu biaya. Nah, dalam lembaga pendidikan, untuk menekankan aksesibilitas dan keuangan bagi siswa, perlu memberikan bobot yang signifikan pada biaya pendidikan, sehingga dapat memberikan pendidikan yang terjangkau. Maka, dibanding kriteria lainnya, biaya pendidikan harus berada di prioritas tertinggi dengan bobot 35%. Selanjutnya, yaitu staf pengajar dengan bobot 30%, itu karena kualitas pengajaran dan pengalaman akademis staf adalah prioritas utama, karena kualitas pengajar dapat memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan siswa. Selanjutnya, yaitu untuk fasilitas, bobot 20% pada fasilitas menunjukkan bahwa lembaga pendidikan mengakui pentingnya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan modern. Dengan adanya fasilitas yang baik, maka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan kenyamanan siswa. Dan yang terakhir yaitu kapasitas ruangan dengan bobot 15%. Nah, ini dapat mempengaruhi pengalaman pembelajaran secara langsung. Namun, kapasitas ruangan ini nggak sepenting kriteria lainnya. Oleh karena itu, diberikan bobot terkecil. Bagaimana untuk Zulhidatul, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Maaf, Fani, suaranya tidak terdengar. Mungkin boleh diketik aja di kolom chat. Baik, terima kasih ya Fani atas pertanyaannya. Nah, kendala yang kami temukan dalam mengerjakan paper ini adalah sulitnya memilih bimbel yang ingin dibandingkan. Karena jumlah bimbel di Pekanbaru itu ada banyak, dan penentuan dalam memberi nilai juga sedikit krusial. Karena kriteria pada setiap bimbel hanya beda tipis, terlebih pada kualitas pengajar. Bagaimana Fani? Apa sudah menjawab pertanyaannya? Berikan satu kesempatan lagi. Izin bertanya, moderator. Iya, Bisa, apa keuntungan menggunakan metode SAW dalam studi kasus ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Vika. Nah, keuntungannya yaitu dapat dengan mudah menggambarkan preferensi dan bobot kriteria yang digunakan dalam memilih bimbingan belajar. Mungkin sekian saja ya presentasi hasil paper dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam kata maupun tindakan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya selaku perwakilan dari anggota kelompok 4. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.